Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Kak. Alhamdulillah, minggu kemarin kita telah menyelesaikan PTS 1. Nah, untuk hari ini kita lanjut materi tematik selanjutnya. Nah, Kakak buka buku tematik 6C halaman 38, yaitu subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang pertama, menggali informasi dari teks eksplanasi. Yang kedua, menjelaskan pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya, masih ingat nggak teks eksplanasi itu apa? Nah, teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ada di halaman 4 ya, Kak. Nah, teks eksplanasi tersusun atas 3 bagian. Nah, ini juga ada di halaman 17. Hari ini Ibu cuma mengingatkan kembali ya. Yang pertama, pernyataan umum. Berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua, deretan penjelas. Nah, deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Yang ketiga, kesimpulan. Biasanya terdapat di akhir teks atau berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Nah, sekarang buka halaman 39. Nah, di situ ada teks eksplanasi yaitu penemuan Marconi yang mengubah dunia. Nah, Kakak baca dulu ya teksnya. Udah selesai membacanya? Nah, jadi dalam sebuah teks ada informasi penting, ada juga informasi tambahan untuk menjelaskan informasi penting sebelumnya. Untuk memahami isi teks secara keseluruhan, Kakak hanya perlu menemukan informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting bisa didapat di awal atau di akhir paragraf dalam teks. Informasi penting sama seperti gagasan pokok atau ide pokok. Informasi penting teks menjadi dasar penulisan teks itu sendiri. Nah, Kakak dapat menemukan informasi penting pada kalimat utama suatu teks atau paragraf. Nah, sekarang lanjut di halaman 40, yaitu menjelaskan pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Penemuan gelombang radio dimanfaatkan oleh John Logie Baird, seorang insinyur listrik dari Skotlandia untuk merintis penemuan televisi. Pada tahun 1923, ia memulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Pada tahun 1927, Baird berhasil mengirim sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow. Dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Saat ini, sebagian besar masyarakat sudah memiliki televisi. Televisi merupakan salah satu penemuan yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi hanya dari radio atau koran.
Informasi yang diperoleh pun terbatas karena tidak dapat melihat wujud sesungguhnya. Misalnya, informasi tentang pembangunan jalan. Setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan jalan melalui pemberitaan di televisi. Selain tayangan berita, masyarakat juga memperoleh informasi melalui tayangan talk show atau gelar wicara yang membahas berbagai informasi penting. Ada juga acara kebudayaan seperti festival budaya juga ditayangkan di televisi. Acara tersebut membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Nah, selain membawa dampak positif, televisi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan. Dampak-dampak tersebut terjadi dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh masyarakat. Nah, sekarang Kakak lihat bagan di halaman 41. Nah, di situ ada bagan pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Nah, contoh informasi dalam acara televisi. Ada apa aja informasi dalam acara televisi? Misalkan ada berita, film, talk show, sinetron, dan acara hiburan. Nah, dampak positif dalam bidang pendidikan yaitu sebagai sarana belajar, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Nah, dampak negatif dalam bidang pendidikan yaitu menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Nah, selanjutnya dampak positif dalam bidang ilmu pengetahuan. Menambah wawasan pengetahuan umum. Dampak negatifnya apa ya? Misalkan mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal dan merugikan. Itu hanya contohnya. Nah, Kakak bisa isi di halaman 41 tersebut menurut Kakak. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 42. Menjelaskan rangkaian listrik paralel. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, kita lihat gambarnya. Yang sebelah kiri ini adalah contoh rangkaian seri, dan yang sebelah kanan ini adalah rangkaian paralel. Nah, kalau di rangkaian seri ini, misalkan yang satu lampu ini pecah, maka lampu satunya ikutan mati. Nah, sedangkan misalkan di rangkaian paralel ini lampu satunya mati, di rangkaian lampu yang lainnya tetap akan hidup. Nah, contohnya apa? Rangkaian paralel itu seperti lampu di rumah kita ya, Kak. Nah, untuk tugasnya. Tugas hari ini buka di halaman 43. Nah, isi bagan halaman di 43. Nah, Kakak lihat bagannya, apa yang sudah aku pahami. Nah, apa yang sudah pahami dari materi hari ini. Nah, Kakak isi ya di bagannya tersebut. Terus untuk tugas 2-nya kerjakan ayo berlatih halaman 43. Nah, Kakak di situ cuman mengerjakan nomor 2 dan 3. Nomor 1-nya nggak perlu dikerjain. Berarti tugasnya ada 2. Yang pertama mengisi bagan, yang kedua ayo berlatih nomor 2 dan 3. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, Kakak foto tugasnya. Terus Kakak kirimin ke ibu. Bisa via Google Classroom atau bisa juga via WA pribadi ibu. Oke. Selamat mengerjakan ya, Kak. Tetap semangat belajar. Terima kasih.